Oh, berarti nggak khawatir, tapi kerjanya kerja bagus. Ah, Karena di setiap pekerjaan itu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Shalom, sahabat pelita hati. Kita berjumpa kembali ya. Hari ini melanjutkan bagaimana kita mencari apa yang namanya uang ya. Dan ahlinya sama Pak Rigi lagi ya. Tapi kali ini saudara kita bersama-sama dengan lensa hidup ya. Jadi pelita hati bersama-sama dengan lensa hidup. Apa itu lensa hidup? Oh, luar biasa. Mampir di website ya. Jangan lupa lihat di situ. Nah, Pak Rigi ya udah tahu kan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan bagian yang ketiga ini ya. Apa sih uang yang katanya uang bukan segala-galanya. Tapi yang lalu pernah Pak Riki ngomong segala-galanya Tidak bisa tanpa tidak uang. bisa tanpa uang ya. Tapi saya bisa membuktikan ya kalau uang bukan segala-galanya. Misalnya saya ketemu Pak ya orang yang memang dikasih uang tolak gede Pak. Ya, tapi ini sogok. Oh iya. Udah, ibu mau berapa? Unlimited. Ya, sebut angka gitu ya. Karena sudah naik-naik terus kan. Naik-naik nggak mau udah unlimited buka. Ya. Disobek, dibuang. Nggak suka uang dia. Oke. Ya. Nah, sekarang yang dikatakan uang itu bahwa apalagi sekarang Pak ya, sulit-sulitnya orang mengatakan cari uang. Ya. Jadi ada mata kuliah namanya sambatologi. Sambatologi. Jadi orang banyak sambat betapa sulitnya konsep uang itu. Dan bagian ketiga ini kita akan mengatakan jangan khawatir. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana konsep jangan khawatir itu di tengah-tengah bergejolaknya kita berlomba-lomba terus karena apa? Ya butuh uang. Ya, butuh uang. Ya. Sebenarnya Pak Riki, ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal kekhawatiran ya Pak, di Indonesia ini lebih lagi dalam arti karena mata uang kita ini juga kebetulan nggak kuat. Itu banyak orang yang berkata sudah sulit cari, ketika ditukarkan dengan mata uang negara lain itu dapatnya juga dikit gitu ya. Kalau kita mau nambahin lagi, mengapa kok kita itu sampai khawatir terkait penghidupan kita. Sehingga kalau pergi kemanapun makan pun dihitung kok mahal gitu ya. Biasanya habis makan di luar negeri itu pasti agak pening karena dikonversi ya. Makanya ada yang katakan jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Ya. Iya. Prinsip jangan khawatir ini sih sebetulnya kita belajar ya Pak Nathan dari kitab Matius pasal yang ke-6. Sebenarnya secara total itu kita semua bisa belajar dari ayat 19 sampai 33. Nah, di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kan kita bicara soal sebetulnya orientasinya cari uang itu untuk apa sih? Ternyata kan untuk harta surgawi. Lalu kemudian bahwa kita melakukan itu juga dengan satu ketundukan hidup kepada satu tuan. Gitu. Karena siapa yang jadi bosnya menentukan masternya siapa, betul. Jadi kalau kita bilang di ayat 24 misalnya ya, Matius 6, itu kan dikatakan karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir. Nah kalau kita tahu kata karena itu kan mesti dicari itu apa gitu. Nah kalau kita baca yang sebelumnya itu ayat 24 mengatakan ya tadi itu tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya jadi tapi realita kita hadapi ya bahwa ketika berhadapan dengan dunia ini ya bahwa di dunia pun banyak cara untuk mengatasi nggak khawatir. Banyak. Ada yang dianggap nggak ada masalah itu, gitu ya, lupakan saja gitu. Bahkan kadang-kadang pakai ayat Alkitab ya, kesusahan sehari cukup. Ada juga yang ya kita usaha lebih keras, cari peluang lebih banyak supaya tabungan, asuransi, safety net itu semakin banyak.
Jadi ada cara-cara dunia yang juga berusaha untuk mengantisipasi. Termasuk mengelola pikiran. Bisa jadi. Ya. Sebagai jalan keluar untuk boleh mengatasi kekhawatiran yang ada. Bisa jadi. Atau mungkin juga mencari koneksi yang kuat, yang unfortunately kadang-kadang dilakukan dengan mengkompromikan imannya ya. Jadi cara-cara dunia cukup banyak Pak untuk mencoba meniadakan kekhawatiran itu gitu. Sampai rela, bukan rela ya, mungkin gak sadar kali ya kalau aku pakai untuk mengalahkan segala cara. Bisa jadi, atau dengan sadar ya mungkin Pak. Ya. Jadi dia tahu apa yang sedang dia tukar gitu ya. Jadi misalkan, kalau contoh klasik biasanya kan menikah dengan orang yang sangat kuat gitu ya, dan akibatnya misalnya kan kalau yang dinikahi itu bukan saudara seiman, berarti kan dia sedang melakukan satu kompromi yang sangat berbahaya begitu. Atau ada juga yang begini, kalau misalkan masalahnya itu sebenarnya masalah internal Pak. Jadi khawatir itu ternyata kan, ya mungkin Pak Lata pernah dengar ya orang yang bilang, aduh gajiku kok cuma segini ya, coba gajiku 2 kali lipatnya gitu. Tapi ternyata juga orangnya tetap khawatir gitu. Jadi sampai ada yang bilang, loh ini nggak khawatirnya dengan gaji berapa. Maka jangan-jangan khawatir nggak khawatir ini bukan soal yang ada di tabungan kita atau gaji bulanan berapa gitu ya, tapi lebih ke arah yang tadi itu, tuan kita itu siapa, yang kita sandari itu siapa gitu. Nah itu yang membentuk mindset. Kalau gitu cara saya memperlakukan uang, mencari uang itu harusnya bagaimana? Berarti begini ya, kalau kita bicara khawatir itu kan tidak tergantung apa yang dimiliki. Bisa jadi begitu. Sehingga termasuk misalnya seorang konglomerat pun bisa khawatirnya luar biasa. Bisa. Dibandingkan dengan ya konglomerat sini melarat ya gitu ya. Sama-sama khawatir ya. Jadi jangan-jangan persoalannya adalah hati, bukan persoalan harta gitu ya. Iya. Nah kalau sudah di hati itu kan berarti soal hati kita ini diisi oleh siapa, melekat kepada siapa, dan ya beriman bersandar kepada siapa. Kalau begitu ya, mengkhawatirkan mana? Mengkhawatirkan konglomerat yang khawatir atau yang melarat khawatir? Sebetulnya sama Pak, karena kan sama-sama ya biasanya kan mengganggu ritme jantung ya sama begitu ya. Tapi dampaknya? Ya bisa jadi yang dampak sosial masyarakat, dampak kebersamaan, dampak kemanusiaannya. Saya tetap menilai kalau menghitung nyawa manusianya sama ya, tetapi kalau Bapak mengatakan dampak, ya biasanya yang lebih punya dampak banyak gitu. Jadi artinya dia akan, ya konglomerat bayangan saya ya, berarti dia akan membuat banyak keputusan bisnis berdasarkan kekhawatiran. Misalkan gara-gara khawatir cuannya nggak sebesar yang diharapkan, satu departemen saya pecat semua deh, hemat gaji bulanan gitu ya, hanya demi supaya harta dia tetap stabil menurut maunya dia. Mengerikan. Sehingga tetap alasan apapun karena demi khawatir dan tidak mencapai target, ya katakanlah semua karyawan, sorry ya, aku turun 50% gaji lu gitu ya. Terserah lu mau terima, kalau enggak yuk keluar tanpa pesangon gitu ya. Padahal posisinya waduh masih konglomerat gitu. Iya. Ya kalau yang khawatir paling aku besok makan apa ya? Ya, mau apa ya? Ada juga yang begini sih Pak, yang melarat kalau yang khawatir hanya lebih kepada saya besok makan apa, itu masih nggak apa. Tapi kalau dia berpikir, setelah saya mati aja, ya itu fatal bagi saya. Ya, melarat, nggak tahu kata melarat itu boleh dipakai nggak ya? Kurang bahasa halusnya tuh. Kurang cukup ya. Jadi, tapi kan itu betul membuat khawatir gitu ya, khawatir. Dan itu mempengaruhi bagaimana, misalnya kalau di keluarga, berarti pasangan muda itu suami sibuk, istri sibuk. Ternyata kalau ditanya kenapa, ya karena kita masih punya target ini belum ada, target itu belum ada. Kalau kita nggak punya semua ini, bagaimana hari depan? Tapi kalau bicara tanggungan ya, nggak habis-habis kan? Betul ya. Tanggungan ini ya.
Nah, sekarang konsep ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya. Itu gimana metodenya cari uang? Sebetulnya bukan metode ya, Atau tapi caranya cari uang? mindsetnya yang Iya, lebih tepat. atau Jadi mindset ketika kita bekerja itu haruslah mindset yang kita itu bekerja dengan bersandar, menjalani hidup dengan bersandar. Jadi kalau sudah bersandar, kita kerjakan yang terbaik, serahkan sama Tuhan gitu. Nah, termasuk juga mempercayai bahwa berapapun penghasilan yang masuk ke dalam keluarga itu atau ke misalkan tabungan si suami ya, ya kita percaya bahwa kalau ini emang dari Tuhan, harusnya cukup. Nah itu artinya kita Ya. trust. bersandar ya. Saya itu pernah ketemu gini, Pak Riki ya. Ya saya enggak, orang Kristen gitu lah, orang Kristen ya. Di satu kota yang hotelnya megah yang di atas awan kapal. Ya, itu ya. Ketemu, saya tanya, itu tidur di mana? Ya, oh tidur di sana, di atas itu ya. Wah, ya saya juga kepingin lihat kan di atas itu kayak apa itu ya, bagus itu ya. Oh, jangan Pak Nathan, jangan ke sana gitu ya. Jangan. Loh, kenapa? Ya aku sungkan lah tidur di sana. Gratis aku di sana. Gratis. Kenapa bisa gratis ya? Lalu temannya ini bilang, nah ini kebetulan ketemu Pak Pendeta ya. Doain Pak ya, doain Pak ya. Supaya di atas itu nanti saya menang. Menang apa Pak? Yang di atas itu ya. Ya. Di samping negara kita, kan ada kan di negara kita yang di atas buat kapal, hotel yang megah. Tonggo. Ya. Nggak bisa tidur itu, wah bawa ratusan juta ke sana itu. Jadi nanti Pak, kalau saya sudah ya di kasino itu kan, Oh, gambling. di kasino kan, doakan Pak, Doakan supaya menang. Karena saya bersandar, Paham, ya. bersandar kan. Tapi balik lagi, kan bersandarnya harus didasari dengan mengabdi kepada Tuhan yang benar toh. Nah, kalau dia minta didoakan supaya judinya menang, pertanyaannya adalah tuannya dia siapa? Jadi kebersandaran mau bersandar. Tapi bersandarnya untuk apa, Pak? Nah, itu yang tetap sebetulnya harus kita koreksikan sebagai anak Tuhan. Termasuk kalau yang gede ya, kalau yang gede ya. Kalau yang kecil, ya punyanya dikit, ya main ke pinjol kan. Bisa. Ya kan tujuannya yang penting saya cari solusi cepat. Ada loh yang mau pinjol berdoa dulu, ada loh. Banyak ya, yang lakukan itu. Nah, itulah yang membuat sebetulnya kalau bersandar lalu saya bergantung. Bergantungnya tuh bergantung kepada siapa, walaupun kepada Tuhan. Tapi kalau sebenarnya sandaran saya kepada Mammon, ya sebetulnya dualisme itu yang tidak ada kan. Betul. Justru yang terjadi dalam hidup orang beriman itu adalah dualisme itu. Betul. Satu pihak sepertinya ke Tuhan, pakai nama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh berdoa gitu ya, sehingga saya menjadikan Tuhan itu subjek untuk memenuhi kebutuhan objek saya. Oleh karena itu, kalau begitu sebetulnya siapa yang jadi Tuhan? Betul sekali. Makanya tadi itu. Gitu ya. Sehingga hati-hati bahwa seringkali kita tuh mengatakan Tuhan itu Tuhanku, tapi sebetulnya bukan ya. Karena apa yang aku mau itulah yang Tuhan harus turuti ya. Jadi ya sampai sebetulnya ya Pak Riki kalau menghayati yang jangan khawatir itu ya, Tuhan mengatakan sampai burung di udara dipelihara gitu ya, bunga di padang. Ya, itu ditafsirkan dalam konsep cari uang. Ya bahwa kita ketika kita terbang ya mencari makanan itu kita jalani dengan satu mindset Tuhan pasti sediakan. God will provide. Nah, kalau kita berangkat kerja dengan mental dan iman seperti itu,
tentunya akan berbeda dengan kita berangkat kerja dengan satu perasaan yang sangat pesimis, tidak percaya bahwa Tuhan akan provide. Ya. Akibatnya ketika kita kerja juga akan setengah-setengah ya Nah, biasanya. ini main poinnya. Jadi ketika di mindset kita, di pikiran kita yang tentunya keluar dari hati bahwa hati saya itu Tuhan, ya Tuhan, Tuhanku Oke. yang menciptakan alam semesta ini, Ya. yang pelihara burung, ya, yang semua bunga bagus. Dalam pengertian Tuhan pasti sediakan. Yes. Itulah yang membuat saya melangkahkan kaki saya keluar dari rumah untuk bekerja. Betul Ya, sekali. itu yang akan memberikan semangat ketimbang khawatir. Betul. Ya, kalau udah khawatir, waduh nanti ada ini, dapat hasil enggak atau itu ya. Nah, ketika saya punya pikiran bahwa Tuhan pasti menyediakan, ya Tuhan pasti menyediakan semuanya. Itu orientasinya apa? Kepada Tuhan atau hasil? Kepada Tuhan, di mana kita akan naik iman atau kita akan bertumbuh menjadi orang yang semakin bisa bergantung kepada Dia. Dikomunikasikan dengan hasil. Kalau sehari itu berarti ya berapapun yang hari itu kita bawa pulang. Ya, ini kalau ceritanya agak ekstrim, dia kerja harian begitu ya. Ya kita percaya bahwa seberapapun yang disediakan Tuhan untuk kita, harusnya kita terima dengan iman bahwa ini cukup. Nah, itulah ya. Jadi apapun yang diterima, Tuhan makasih. Right. Ya, berarti kerja, cari uang, satu-satunya ya. Tujuan itu bukan target. Ya. Walaupun nanti kamu kan bidang itu ya. Financial planning. Pakai target, ya tetap ada hitungan-hitungan tertentu, Pak. Tetapi ya tetap in the end of the day, kita harus bilang, ini hitungan saya ya, hitungan Ricky ya Tuhan, tapi your will be done. Jadi misalkan saya hitung harusnya by tahun ke-5 sudah bisa mulai cicil rumah misalkan. Tapi ini tak serahkan ke kamu Tuhan. You do as you please, gitu ya. Kalau dia bilang, oke, bisa jadi lebih pagi, bisa jadi tepat 5 tahun. Jadi tidak lagi gini, pokoknya harus. Karena kalau sudah pokoknya harus, maka balik lagi. Tuhan. Exactly. Akhirnya kita khawatir, saking khawatirnya kita memastikan apa-apa yang bukan wilayahnya kita gitu. Dan terjadi yang kayak tadi, ketika berdoa, jengking, puasa nggak dapat, kelihatan aslinya. Oh ternyata nggak mandi gitu ya, nggak mangsa gitu ya. Tuhan saya itu Tuhan yang ternyata tidak mampu. Gitu. Berarti yang paling praktis bisa Anda, kalau saya ambil contoh yang paling praktis, berangkat dengan senyum. Yes. Pulang kerja dengan senyum. Oke. Pulang kerja dengan cemberut, dengan emosional, dengan marah. Wah ini sudah, saya merasa Tuhan aku sudah kerja seharian. Ya. Dulu saya pikir pulang dengan senyum itu hanya sekedar masalah kan istri atau anak-anak kita yang masih kecil ya waktu itu kan juga menunggu seorang bapak yang masih segar, yang masih bisa bermain dan sebagainya. Tapi thanks to Pak Nathan hari ini itu sebetulnya adalah bagian dari ucapan syukur gitu loh, bahwa satu hari ini selesai. Dan buat orang gajian Pak, nggak ada uang yang dibawa hari itu, tapi kita hari ini kita bisa mengatakan oke, saya sudah jalankan yang harus saya kerjakan. Pada saat tanggal 20-an di mana gaji sudah masuk, kita bisa mulai transfer kepada istri dan sebagainya. Nah, pada saat itulah kita melihat bahwa thank you Lord karena sudah mencukupkan, memberikan yang cukup begitu. Nah, itu juga nanti akhirnya mengatur Pak, mengarahkan kita juga untuk bijak dalam berhemat ya. Jadi nggak bisa kita bilang cukup lalu spending sesuka hati. That's not Christian financial planning. Ya, jadi kita bisa lihat sebetulnya ya ketika jangan khawatir, ya, ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir, bentuk praktis yang memang nyata itu di dalam relasi keluarga ya. Yes. Ketika kalau dua kerja pulang, ya, dia bisa makasih Tuhan hari ini aku bisa bekerja baik ya. Walaupun kalau tadi bilang bahwa Pak Diki, gaji ini bulanan kan enggak ya. Tapi pun kalau yang harian bisa kata Tuhan makasih
Mesti ada yang aku pegang gitu ya. Wah, itu sangat-sangat Attitude akan yang lain memberikan sekali. warna di relasi ke suami, istri, anak-anak itu, wah, luar biasa. Different. Dan Kalau enggak dia akan pulang dengan Iya. ini beban keluarga, ini ini ada, ini masa ini begitu ditanya tersinggung. Tersinggung, Ini gitu. tahu nggak sehari setengah mati dapat segini kamu nggak pernah mikir kamu bisanya minta. Exactly, Ya. exactly. Ya. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang bitter, pahit, karena tidak mampu mensyukuri apa yang ada orang yang kerja aja nggak punya, gitu ya. Kita masih punya kerja. Nah, akhirnya itu yang membuat kita bersyukur betul sekali, relasi keluarga jadi lebih seperti yang Tuhan mau ya. Dan itu juga akhirnya balik Pak, kalau di dalam keluarga si suami ini merasa dihargai, diorangkan juga, dia balik ke tempat kerja juga dengan satu mental yang berbeda kan, dibandingkan dengan kalau misalnya dia di rumah ditekan sama istrinya dan sebagainya. Ya, Atau sebaliknya suami yang menekan jangan. bisa jadi. Bisa gitu ya. Di kantor ditekan bosnya, di rumah menekan istrinya. Ya. Jadi tetap kelelahan kerja itu ada. Definitely. Ya kan di pagi, siang, sepanjang hari. Lelah itu bisa pada pikiran, bisa pada emosi, Stress, bisa pada fisik, sehingga memang beban itu berat. Tetapi kalau didasari bahwa Tuhan makasih aku hari ini kok bisa kerja, nggak sakit ya. Apalagi kalau sakit dia nggak masuk dipotong ya. Gaji waduh Tuhan makasih Tuhan bisa, sehingga pulang itu yang akan jadi sukacita keluarga. Makan malam itu lain saja. Saya lupa sih ada teolog yang ngomong gini ya. Sebenarnya keluarga Kristen itu yang jadi Tuhan itu bukan Tuhan, tapi setan. Ya. Kenapa? Karena saya Kristen, tapi realita hidup setiap hari, ya, diwarnai dengan kehidupan yang emosional, yang nggak pernah bersyukur, nggak pernah apa ya. Dikaitkan juga dengan konteks kita masalah cari uang ini, gitu ya. Ya, hari ini kita diajar untuk bagaimana tidak khawatir. Sekalipun kita tetap harus ada khawatirnya. Kalau ada khawatir ya. Itu kita lawan tiap hari. Nggak bisa kita cuma bilang, Niki nggak khawatir, terus nggak khawatir, nggak bisa. Tapi Pak, satu twist yang Alkitab juga katakan ya di bagian bawah dari perikop itu kan setelah ngomong semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan sebagainya, tapi Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, memang penafsir ada banyak ya Pak. Saya memaknainya sebagai, berarti nggak khawatir, tapi kerjanya kerja bagus. Karena di setiap pekerjaan itu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dosen itu ada kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pemilik restoran ada kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang saya tafsirkan ya tetap menginjili ya. Tapi yang lainnya adalah mengerjakan bidangnya itu dengan standar kualitas yang tinggi banget. Karena kebenarannya itu kan berarti tambah lama tambah bagus, tambah lama tambah excellent. Dan itu yang menyebabkan di ayat ini dikatakan jangan khawatir. Jadi Tuhan juga mau mengatakan bahwa jangan khawatir itu bukan berarti terus nggak ngapa-ngapain, rebahan, atau tidak punya satu drive greget untuk kerja yang terbaik. Harus punya keyakinan Tuhan memberkati. Iya, justru itu ini Pak, justru itu harmonisasinya ya. Jadi karena kita beriman Tuhan itu akan memberkati, kita kerja yang terbaik. Dan kalau kita kerja yang terbaik, itu kita memuliakan Tuhan juga gitu. Jadi jangan khawatir itu disertai dengan kerja yang ya kalau saya bilang ngotot gitu ya. Jadi ngototnya bukan karena khawatir, ngototnya karena Tuhan memberikan. Yang dikatakan Paulus kan, apapun yang kamu lakukan dan kamu kerjakan, kamu harus yakin itu untuk Allah. Dan Allah itu ada sama kamu gitu ya. Sehingga ya apapun ya yang saya lakukan dalam mencari uang ini ya bukan saja saya cari uang untuk kebutuhan saya, tapi saya sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kerja saya. Kenapa? Karena saya bersama dengan Allah. Amin. Betul. Kerajaan Allah itu hadir kan. Ya. Sementara carilah itu kata
kerja aktif yang terus-menerus diusahakan, cari ya sampai menemukan. Yes. Tapi ketika menemukan itu, ya lihat, ya ini saya bersama dengan Allah dan kehadiran kerajaan Allah itu ada. Maka sehingga Tuhan katakan carilah itu, Yes. carilah itu, ya jangan khawatir, ya. Ya, saudara, itu topik kita kali ini, ya. Apapun usaha saudara, apapun kerja saudara, oke, uang penting, ya. Sekalipun kita tetap bisa menganalisa segalanya bukan uang, tapi dasar apa yang membuat kita cari uang. Yes. Ya, apa yang ada dalam benak saya Pada saat kita pada saat kita bekerja. Allah kita Allah yang sumber hidup. Allah kita Allah yang mencukupi. Allah kita Allah yang memelihara burung di udara. Bunga yang tetap cantik. Iya. Dan disitulah ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya, aku Allah yang menyediakan segala sesuatu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Thank you, Amin. Pak Riki. Sama-sama. Tuhan berkati sesi kita dan terus saudara kembangkan, sampaikan kepada siapapun. Ayo kita anak-anak Tuhan yang bekerja dengan benar. Amin. Ya, Tuhan berkati.